Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami di mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu yang telah memberikan tugas ini, yaitu Ibu Nurul Fuada, SST MSI. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 6. Yang pertama yaitu Nirwana, saya sendiri. Yang kedua yaitu Nurliati, dan yang ketiga adalah Yeni Yuniarti. Baiklah, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Salah satu manfaat dari adanya pengendalian atas perusahaan lain adalah manajemen mempunyai kemampuan untuk mentransfer sumber daya dari suatu entitas legal ke entitas legal yang lain jika diperlukan oleh masing-masing perusahaan. Perusahaan sering menganggap bahwa menguntungkan untuk meminjamkan kelebihan dana ke afiliasi dan untuk meminjam dari afiliasi jika kekurangan uang. Prosedur yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi utang antar perusahaan yaitu timbul dari transfer langsung maupun tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan transfer langsung dan tidak langsung. Yang pertama yaitu transfer utang langsung antar perusahaan. Transfer utang langsung antar perusahaan melibatkan pinjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain tanpa keterlibatan pihak lain. Contohnya yaitu piutang atau utang usaha yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penerbitan wesel bayar dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dana operasi. Yang kedua yaitu transfer utang tidak langsung antar perusahaan. Transfer utang tidak langsung antar perusahaan melibatkan pengeluaran utang ke pihak yang tidak berhubungan istimewa dan pembelian kemudian atas instrumen utang tersebut oleh afiliasi penerbit. Contohnya yaitu PT Anak meminjam dana dengan mengeluarkan instrumen utang, misalnya wesel atau obligasi, ke PT non-afiliasi. Instrumen utang tersebut kemudian dibeli oleh induk perusahaan PT Anak, PT Induk dari PT non-afiliasi tersebut. Oleh karena itu, PT Induk mengakuisisi utang PT Anak secara tidak langsung melalui perusahaan non-afiliasi. Selanjutnya yaitu penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Pada saat perusahaan menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan harus dieliminasi, termasuk di dalamnya yaitu investasi pada obligasi, utang obligasi, premi atau diskonto, belum diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dari obligasi, dan setiap akun piutang dan utang bunga. Yang pertama yaitu adalah transfer nilai nominal. Pada saat suatu wesel atau obligasi dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang dicatat oleh investor dan penerbit harus merupakan kebalikan satu sama lain. Contohnya yaitu pada 1 Januari 2001, PT Anak meminjam Rp100.000 dari PT Induk dengan mengeluarkan obligasi kepada PT Induk dengan nilai nominal Rp100.000.
Tingkat bunga kupon 12%, jangka waktu 10 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak mencatat beban bunga obligasi sebesar Rp12.000. Dan PT Induk mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan di sini yaitu untuk eliminasi pertama yaitu utang obligasi pada investasi pada obligasi PT Anak sebesar Rp100.000. Eliminasi kedua yaitu pendapatan bunga pada beban bunga sebesar Rp12.000. Selanjutnya, 2. Transfer dengan diskonto atau premium. Pada saat tingkat bunga atau nominal berbeda dengan tingkat pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman, maka obligasi akan dijual dengan diskonto atau premium. Di mana terdapat contoh yaitu pada 1 Januari 2001, PT Induk membeli obligasi dengan nilai nominal Rp100.000, tingkat bunga 12%, jangka waktu 10 tahun dari PT Anak dengan harga Rp90.000. Bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk setiap tahun, termasuk diskonto adalah sebagai berikut. Mencatat beban bunga yang diakui. Bunga tunai senilai Rp12.000, yang dimana Rp12.000 ini terdapat dari Rp100.000 dikali dengan 12 bagi 100. Berikutnya adalah amortisasi diskonto senilai Rp1.000, yang dimana nilainya adalah Rp10.000 dibagi 20 periode bunga semesteran dikali dengan 2 periode. Selanjutnya, beban atau pendapatan bunga senilai Rp13.000. Selanjutnya, obligasi afiliasi dibeli dari non-afiliasi. Akuisisi obligasi oleh afiliasi perusahaan lain dalam entitas konsolidasi disebut pelunasan konstruktif. Walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, obligasi tersebut diperlakukan seakan obligasi tersebut dilunasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama adalah pembelian dengan nilai buku. Jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak berhubungan istimewa pada harga sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitor. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan yang digunakan dalam eliminasi utang langsung. Yang kedua adalah pembelian dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku. Pergerakan terus-menerus dalam tingkat bunga dan volatilitas dalam faktor lain yang mempengaruhi pasar efek membuat obligasi perusahaan jarang terjual dengan harga yang sama dengan nilai buku. Contoh yaitu konsolidasi setelah pembelian obligasi afiliasi dengan harga lebih rendah dari nilai bukunya, di mana asumsikan PT Induk membeli 80% dari saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2001 pada nilai bukunya sebesar Rp340 juta. Selain itu, terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Januari 2002, PT Anak menerbitkan utang obligasi dengan nilai nominal Rp100.000 10 tahun 12 tahun. Obligasi tersebut dikeluarkan dengan harga Rp102.000. PT non-afiliasi membeli obligasi dari PT Anak. Yang kedua adalah obligasi tersebut membayar bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Yang ketiga, PT Induk dan PT Anak menyesuaikan nilai tercatat obligasi dari mengamortisasi diskonto dan premi obligasi menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, pada tanggal 31 Desember 2002, PT Induk membeli obligasi tersebut
dari perusahaan non-afiliasi seharga Rp91.000. Yang kelima, PT Anak melaporkan laba bersih sebesar Rp50.000 untuk tahun 2002 dan Rp75.000 untuk tahun 2003. PT Anak mengumumkan dividen sebesar Rp30.000 di tahun 2002 dan Rp40.000 di tahun 2003. Yang keenam adalah PT Induk memperoleh Rp140.000 di tahun 2002 dan Rp160.000 di tahun 2003 dari operasi terpisahnya. PT Induk mengumumkan dividen sebesar Rp60.000 baik di tahun 2002 maupun tahun 2003. Ayat jurnal pada PT Anak. Pada tanggal 1 Januari 2002, PT Anak menjual obligasi ke PT non-afiliasi, yang dimana jurnalnya adalah kas pada utang obligasi senilai Rp102.000. Pada tanggal 30 Juni 2002, PT Anak membayar bunga tengah tahunan, yang dimana jurnalnya beban bunga senilai Rp5.900, utang obligasi Rp100, pada kas Rp6.000. Pada tanggal 31 Desember 2002, PT Anak membayar bunga tengah tahunan, yang dimana jurnalnya adalah beban bunga Rp5.900, utang obligasi Rp100, pada kas Rp6.000. Nilai buku obligasi 31 Desember 2002. Nilai buku obligasi pada saat diterbitkan senilai Rp102.000. Penyusunan nilai tercatat pada tahun 2002 senilai Rp200. Nilai buku obligasi 31 Desember 2002 senilai Rp101.800.000, yang dimana nilai Rp101.800.000 didapat dari Rp102.000 dikurangi dengan Rp200. Selanjutnya, ayat jurnal pada PT Induk atas obligasi. Yang pertama, yaitu pada tanggal 31 Desember 2002, investasi obligasi PT Anak pada kas sebesar Rp91.000. Keuntungan pelunasan konstruktif obligasi, nilai buku obligasi PT Anak 31 Desember 2002 sebesar Rp101.800. Harga yang dibayarkan oleh PT Induk untuk membeli obligasi sebesar Rp91. Keuntungan dari pelunasan konstruksi obligasi sebesar Rp10.800, di mana dari Rp101.800 dikurang Rp91.000 menghasilkan Rp10.800. Ayat jurnal metode ekuitas dasar tahun 2002. Yang pertama, kas pada investasi saham PT Anak sebesar Rp24.000. Yang kedua, investasi saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp40.000. Selanjutnya yaitu jurnal eliminasi. Eliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Yang pertama, pendapatan dari anak perusahaan pada debit sebesar Rp40.000. Kemudian, dividen diumumkan pada kredit sebesar Rp24.000 dan investasi pada saham PT Anak sebesar Rp16.000. Yang kedua, alokasi laba ke kepentingan non-pengendali. Yang pertama, pendapatan untuk kepentingan non-pengendali di debit sebesar Rp12.160. Kemudian pada kredit, dividen diumumkan sebesar Rp6.000 dan kepentingan non-pengendali sebesar Rp6.160. Yang ketiga,
Eliminasi saldo investasi awal. Saham biasa PT Anak pada debit sebesar Rp200.000. Saldo laba 1 Januari pada debit sebesar Rp100.000. Investasi pada saham PT Anak di kredit sebesar Rp240.000. Untuk kepentingan non pengendali di kredit sebesar Rp60.000. Selanjutnya, eliminasi kepemilikan obligasi antar perusahaan. Utang obligasi pada debit sebesar Rp101.800. Investasi pada obligasi PT Anak di kredit sebesar Rp91.000. Keuntungan atas pelunasan obligasi di kredit sebesar Rp10.800. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian. Untuk yang pertama yaitu penjualan. Penjualan untuk PT Induk sebesar Rp400.000, pada PT Anak sebesar Rp200.000. Untuk konsolidasi sebesar Rp600.000. Kemudian pendapatan dari anak perusahaan pada PT Induk sebesar Rp40.000. Pada kolom eliminasi debit sebesar Rp40.000. Selanjutnya yaitu kredit. Kredit untuk PT Induk sebesar Rp440.000. Pada PT Anak sebesar Rp200.000. Untuk konsolidasi sebesar Rp610.800. Selanjutnya beban pokok penjualan. Untuk PT Induk sebesar Rp170.000. Pada PT Anak sebesar Rp115.000. Pada konsolidasi sebesar Rp285.000. Selanjutnya penyusutan dan amortisasi. Untuk PT Induk sebesar Rp50.000, pada PT Anak sebesar Rp20.000, dan pada konsolidasi sebesar Rp70.000. Selanjutnya beban lain. Untuk PT Induk sebesar Rp20.000, pada PT Anak sebesar Rp3.200, untuk konsolidasi sebesar Rp23.200. Selanjutnya yaitu beban bunga. Beban bunga untuk PT Induk sebesar Rp20.000, pada PT Anak sebesar Rp11.000, dan pada konsolidasi sebesar Rp31.600. Selanjutnya yaitu debit. Debit untuk PT Induk sebesar minus Rp260.000, pada PT Anak sebesar min Rp150.000, pada konsolidasi sebesar minus Rp410.000. Selanjutnya pendapatan untuk kepentingan non pengendali. Pada eliminasi debit sebesar Rp12.160. Pada konsolidasi sebesar minus Rp12.160.000. Selanjutnya laba bersih dicatat ke depan. Untuk PT Induk sebesar Rp180.000. Pada PT Anak sebesar Rp50.000. Eliminasi pada debit sebesar Rp52.160.000. Pada kredit sebesar Rp10.800, dan untuk konsolidasi sebesar Rp188.640. Selanjutnya saldo laba 1 Januari. Untuk PT Induk sebesar
Rp300.000, pada PT Anak sebesar Rp100.000, pada eliminasi di debit sebesar Rp100.000, konsolidasi sebesar Rp300.000. Selanjutnya laba bersih dari atas. Untuk PT Induk sebesar Rp180.000, pada PT Anak sebesar Rp50.000. Eliminasi pada debit sebesar Rp52.160, pada kredit sebesar Rp10.800, dan untuk konsolidasi sebesar Rp188.640. Selanjutnya yaitu dividen diumumkan. Pada PT Induk sebesar minus Rp60.000, pada PT Anak sebesar minus Rp30.000. Untuk eliminasi pada kredit sebesar Rp24.000. Selanjutnya yaitu saldo laba 31 Desember dicatat ke depan. Pada PT Induk, untuk PT Induk sebesar Rp420.000, pada PT Anak sebesar Rp120.000. Eliminasi pada debit sebesar Rp152.640, pada kredit sebesar Rp40.800. Untuk konsolidasi sebesar Rp428.640. Selanjutnya kas. Untuk PT Induk sebesar Rp173.000, pada PT Anak sebesar Rp76.000, dan untuk konsolidasi sebesar Rp249.800. Selanjutnya piutang usaha. Untuk PT Induk sebesar Rp75.000, pada PT Anak sebesar Rp50.000, untuk konsolidasi sebesar Rp125.000. Selanjutnya persediaan. Persediaan untuk PT Induk sebesar Rp100.000, pada PT Anak sebesar Rp75.000, pada konsolidasi sebesar Rp175.000. Selanjutnya yaitu tanah. Untuk PT Induk sebesar Rp175.000, pada PT Anak sebesar Rp40.000, dan untuk konsolidasi sebesar Rp215.000. Selanjutnya bangunan dan peralatan. Untuk PT Induk sebesar Rp800.000, pada PT Anak sebesar Rp600.000, untuk konsolidasi sebesar Rp1.400.000. Selanjutnya investasi pada obligasi PT Anak. Untuk PT Induk sebesar Rp91.000, untuk eliminasi pada kredit sebesar Rp91.000. Selanjutnya investasi pada saham PT Anak. Untuk PT Induk sebesar Rp256.000. Untuk eliminasi pada kredit sebesar Rp16.000. Selanjutnya yaitu debit. Untuk PT Induk sebesar Rp670.000, pada PT Anak sebesar Rp841.000, untuk konsolidasi sebesar Rp2.164.800. Selanjutnya akumulasi penyusutan. Untuk PT Induk sebesar Rp450.000, pada PT Anak sebesar Rp320.000, untuk konsolidasi sebesar Rp200.000. Selanjutnya utang usaha. Untuk PT Induk sebesar Rp10.000, pada PT Anak sebesar Rp100.000, dan untuk konsolidasi sebesar Rp200.000.
Selanjutnya yaitu utang obligasi. Untuk PT Induk sebesar Rp200.000, pada PT Anak sebesar Rp101.800.000, untuk eliminasi pada debit sebesar Rp101.800, dan untuk obligasi sebesar Rp500.000. Selanjutnya saldo laba dari atas. Untuk PT Induk sebesar Rp420.000, pada PT Anak sebesar Rp120.000, untuk eliminasi pada debit sebesar Rp152.160, pada kredit sebesar Rp40.800. Selanjutnya kepentingan non pengendali. Untuk eliminasi pada kredit sebesar Rp6.160. Selanjutnya yaitu kredit. Untuk PT Induk sebesar Rp1.570.000, pada PT Anak sebesar Rp481.800, untuk eliminasi pada debit sebesar Rp453.960.000, pada kredit sebesar Rp453.960.000, pada eliminasi pada konsolidasi sebesar Rp2.164.800. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami yang menjelaskan tentang utang antar perusahaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.